semuanya, perkenalkan nama saya Miss Dayanti. Saya dari Prodi Bisnis Manajemen Muda semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi memasuki pasar internasional mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Outline yang pertama yaitu menjelaskan konsep masuk pasar. Yang kedua, menjelaskan strategi pasar untuk kompetisi internasional. Yang ketiga, menjelaskan faktor yang mempengaruhi pilihan cara perusahaan untuk memasuki pasar internasional. Yang keempat, menjelaskan faktor karakteristik produk dalam memasuki pasar internasional. Yang kelima, menjelaskan tujuan manajemen perusahaan dalam memasuki pasar internasional. Dan yang keenam, menjelaskan faktor lain dalam memasuki pasar internasional. Selanjutnya, menjelaskan konsep masuk pasar. Konsep masuk pasar berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan di dalamnya. Perusahaan dapat menjadi anggota kelompok perusahaan yang bersaing dengan menghasilkan substitusi erat untuk produk yang mereka tawarkan. Perusahaan harus mengembangkan seperangkat produk, aset, aktivitas manajemen untuk pasar baru yang disusupi kepentingannya yang terletak pada pasar internasional baru. Selanjutnya ada menggunakan informasi peluang untuk menyusup ke pasar yang menguntungkan. Yang kedua, mengakses sumber daya yang produktif, mengakses pasar, dan yang keempat, mengatasi rintangan masuk pasar. Selanjutnya, masuk ke pasar dapat berlangsung dalam berbagai keadaan. Misalnya, yang pertama, keunggulan kompetitif biaya. Strategi penjualan atau daya tarik produk dari pendatang baru yang memungkinkan mengatasi pukulan fatal bagi anggota-anggota lemah yang dilancarkan oleh kelompok perusahaan telah mapan sebelumnya. Yang kedua, pendatang baru dapat meraup sejumlah lapangan usaha dari beberapa anggota kelompok yang karena sebab itu tentu keunggulan kompetitifnya tidak bisa ditandingi oleh para pendatang. Yang ketiga, kelompok dimekarkan oleh pendatang baru mampu mencapai equilibrium pada tingkat harga yang lebih tinggi, menutup biaya-biaya unit yang lebih besar yang dapat muncul dari pengurangan skala operasi dari setiap perusahaan. Yang keempat, perusahaan-perusahaan yang telah mapan memiliki memasuki pasar baru sebagai bagian strategi hubungan antar perusahaan yang melibatkan pasar untuk produksi lainnya. Selanjutnya ada menjelaskan strategi pasar untuk kompetisi internasional. Dalam menjalankan strategi pemasaran internasional, tiap perusahaan dapat memilih metode yang paling sesuai bagi perusahaan dan sasarannya. Ada beberapa strategi yang digunakan perusahaan untuk dapat bersaing di pasar global. Yang pertama, nilai seumur hidup pelanggan. Sekarang dari arus kas profit di masa depan yang diberikan seorang konsumen dikaitkan dengan hubungan dengan perusahaan. Strategi CLV ini menekankan pemasaran untuk dapat memenuhi kepuasan, memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan untuk jangka panjang. Yang kedua, pemasaran pengalaman. Dalam proses pemasaran pengalaman, experiential marketing targetnya terfokus pada pengalaman yang akan dapat didapatkan oleh konsumen ketika mengkonsumsi produk pemasaran. Ini menggabungkan elemen logika, emosi, tindakan untuk menjadi menghubung antara produk dengan konsumen. Yang keempat, ekuitas merek. Hubungan dengan merek ada beberapa sikap yang dapat diambil konsumen. Selanjutnya yang kelima, kualitas jasa. Para strategi ini keunggulan kompetitif perusahaan dapat dicapai melalui pelayanan, jasa, penghantaran produk yang baik. Seluruh proses pemasaran diambil oleh elemen jasa dibandingkan elemen fisik produk itu sendiri. Yang keenam, tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan CSR ini mengarahkan perusahaan untuk dapat menjalankan perusahaan untuk mematuhi hukum, standar etika, dan aturan internasional yang berlaku. Yang ketujuh, manajemen hubungan konsumen. CRM merupakan strategi yang digunakan mengelola interaksi perusahaan dengan konsumen dan calon pembeli. Yang kedelapan ada network marketing. Strategi dikenal dengan istilah multi-level marketing. Pada dasarnya strategi ini merupakan strategi penjualan langsung yang melibatkan struktur perusahaan tertentu. Contohnya pemasaran internasional yaitu Coca-Cola. Perusahaan minuman Coca-Cola memiliki pendekatan strategi pemasaran yang unik.
Coca-Cola berkonsentrasi pada program dan komunitas badan amal yang membutuhkan banyak waktu dan dana. Teknik pemasaran seperti ini cenderung disebut baik oleh masyarakat internasional. Strategi dengan menunjukkan kepedulian serta empati terhadap masyarakat lebih dihargai dibandingkan dengan perusahaan yang hanya fokus untuk memenuhi target penjualan saja. Faktor yang mempengaruhi pilihan cara perusahaan untuk masuk pasar internasional. Faktor yang pertama ada karakteristik negara, yang kedua ada infrastruktur pasar ekonomi, yang ketiga ada hambatan perdagangan dan regulasi pemerintah, yang keempat adalah karakteristik produk, yang kelima tujuan manajemen atau perusahaan, yang keenam ada strategi memilih negara. Selanjutnya yang ketujuh jenis cara masuk, ke-8 ada tersedia organisasi pemasaran, yang ke-9 lokasi produksi, yang ke-10 komitmen sumber daya, yang ke-11 fleksibilitas dan anggota seluruh pemasaran, yang ke-12 ada hubungan dengan perantara pemasaran. Faktor-faktor karakteristik produk dalam memasuki pasar internasional. Faktor pertama ada pilihan pasar, yang mengenal karakter fase sasaran ekspor adalah hal yang wajib. Yang kedua ada sesuai tren global, membentuk produk yang sedang disukai adalah cara termudah menarik minat pembeli. Yang ketiga ada unik dan inovatif. Keunikan produk tentu akan menarik pasar. Keunikan bisa diciptakan dengan mengadaptasi ciri khas budaya lokal dengan sajian kontemporer. Yang keempat ada edisi terbatas, memproduksi produk secara terbatas dan memadukannya dengan strategi komunikasi yang tepat akan membuat dasar tertarik. Cara ini seringkali efektif membuat calon pembeli memesan barang. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen perusahaan dalam memasuki pasar internasional. Yang pertama, ruang lingkup kontrak internasional adalah penjualan barang dan jasa. Yang kedua, manajemen merchandising di pasar internasional. Yang ketiga, meningkatkan metode teknik produk komersial. Yang keempat ada koordinasi dan perencanaan produk, penjualan, kinerja keuangan dengan mempertimbangkan kepentingan pasar internasional. Lanjutan. Yang kelima, memenuhi alasan untuk produk suatu barang dan jasa dengan mengidentifikasi permintaan asing yang ada atau potensial. Yang keenam, penciptaan barang jasa yang paling memenuhi persyaratan pasar internasional dibandingkan dengan barang yang diproduksi oleh pesaing. Yang ketujuh, ada informasi yang andal, akurat, dan tepat waktu tentang pasar internasional. Struktur dan dinamika permintaan konsumen serta preferensi konsumen asing. Selanjutnya, faktor-faktor lain dalam memasuki pasar internasional yaitu menjelaskan konsep masuk pasar. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Yang kedua, kualitas. Salah satu bentuk persaingan yang ketat di dunia bisnis adalah kualitas produk. Yang ketiga, teknologi. Teknologi akan berperan penting sebagai suatu sarana menyediakan berbagai peralatan atau barang yang diperlukan dalam pemasaran global. Selanjutnya ada biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk adalah suatu kontraksi penting untuk bisa memasuki pasar global yang nantinya akan sangat membutuhkan sejumlah dana atau investasi. Yang kelima ada perjanjian ekonomi regional. Kehadiran perjanjian ekonomi di multilateral mampu mempercepat berbagai langkah dalam mengembangkan dan meningkatkan pemasaran global. Pada dasarnya perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian dagang yang dikerjakan oleh beberapa negara besar. Selanjutnya poin ke-6, perkembangan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi dunia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pemasaran global. Terima kasih.